Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan bertanya. Dan kalau ingin sharing juga silahkan sharing. Terima kasih, Mbak Natali. Iya, terima kasih Dokter Reza. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya, karena sudah banyak yang nanya. Kita ke kolom chat dulu deh. Oke, kita akan buka dulu pertanyaan dari ayah bunda yang sudah bergabung. Ini ada Bunda Nur Fatimah dari Tangerang, Dok. Usia anaknya kan 5 tahun. Nah, terus dia nanya, seberapa pentingkah, Dok, si kecil minum suplemen daya tahan tubuh supaya nggak mudah sakit di masa pandemi sekarang ini? Silakan. Ya, oke ya. Jadi yang penting seperti ini ya, bahwa suplemen itu adalah tambahan ya, tapi utamanya itu adalah tetap dari makanan dan minuman ya. Jadi makanan yang dikonsumsi oleh anak sehari-hari itu harus tadi cukup dan bervariasi ya. Ditambah dengan suplemen asalkan sesuai dengan dosisnya ya, tidak berlebihan, itu boleh-boleh aja. Makanya saya sarankan juga kalau kita memberikan suplementasi kepada anak itu kalau bisa kita menggunakan produk-produk yang didesain khusus untuk anak agar dosisnya nggak berlebihan juga gitu. Karena bagaimanapun kalau diberikan berlebihan juga nggak baik ya. Jadi boleh diberikan suplemen ya. Tadi apa aja? Sebenarnya secara umum yang lengkap ya, terutama dari vitamin C, zinc, vitamin D itu yang banyak perannya untuk daya tahan tubuh gitu ya. Tapi jangan lupa walaupun kita memberikan suplemen untuk anak, tapi utamanya dari nutrisi juga harus dipenuhi. Jadi jangan dibalik, maksudnya jangan sampai nanti kita udah kasih vitamin nih, makannya boleh sembarangan seperti itu ya. Jadi saya mendukung utamanya dari nutrisi, suplemen tambahan boleh kita berikan, terutama yang memang dosisnya khusus untuk anak. Oke, jadi balance ya, dua-duanya seimbang. Berikutnya kita coba untuk undang Bunda Liana Purba yang sudah bergabung secara live. Selamat pagi, Bunda Liana. Ada di kota mana? Selamat pagi, Mbak. Halo. Dari Medan. Pagi. Natali. Assalamualaikum. Medan, silakan. Dok, saya ibu baru. Usia anak saya ini 5 bulan. Belakangan ini sih dia kayak susah tidur gitu. Terus untuk frekuensi menyusuinya menurun seperti itu. Nah, kalau untuk demam sih nggak ada ya, Dok ya. Bagaimana sih, Dok, tanda pasti bahwasanya anak itu terkena COVID-19? Karena kan untuk anak sendiri dia belum bisa berkomunikasi seperti kita ya, hanya menangis saja, responnya seperti itu. Nah, terus tadi saya ada sematkan untuk pertanyaan di kolom komentar. Itu, Dok, bagaimana untuk anak, sorry sebentar ya, Dok. Silakan. Yang lupa nih jadi. Untuk pertanyaannya saking banyaknya ya. Iya, Mbak. Oh, ini, Dok. Oke. Jadi kan sekarang lagi marak banget tuh, Dok, cuci hidung ya. Apakah cuci hidung pada anak bayi yang belum terkena COVID-19 dapat mencegah untuk potensi terkena COVID-19? Kemudian untuk yang sudah mengidap COVID-19 dengan melakukan rutin cuci hidung, apakah mampu menjadi alternatif salah satu penyembuhan untuk supaya dia terlepas dari COVID-19 itu sendiri, dan apakah mampu mencegah long COVID-19 seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir, mitos atau fakta sih, Dok? Karena kan kalau untuk orang awam ya, apalagi yang tidak dilatar belakangi dengan bidang kesehatan seperti itu, biasanya kan kalau misalnya anak batuk flu seperti itu, banyak yang membaurkan bawang merah dengan minyak makan sih pada umumnya ya, Dok. Ya. Itu di punggung bayi seperti itu. Apakah efektif untuk mengencerkan lendirnya? Nah, dan apakah perlu menggunakan nebulizer setiap mengencerkan dahan atau lendir pada bayi seperti itu, Dok? Baik, kalau begitu. Terima kasih ya, Dokter Reza. Maaf ya, pertanyaannya banyak. Iya. Oke ya, jadi anaknya menyusui sulit ya. Nah, ini kita harus lihat dulu ya, karena anak usia 5 bulan. Kadang-kadang ada yang namanya nursing strike, jadi dia tiba-tiba minumnya itu sedikit. Nah, kita harus cari apa aja. Yang simpel-simpel dulu, misalnya apakah anaknya ada sariawan atau enggak. Tolong dilihat di rongga mulutnya. Kadang-kadang kalau misalnya dia ada sariawan, ada infeksi jamur di mulut, itu juga bisa menyebabkan dia malas menyusui ya. Kemudian hal yang lainnya kita harus pantau juga bagaimana kenaikan berat badannya, kemudian bagaimana frekuensi berkemihnya. Anak yang minumnya itu cukup, itu kurang lebih sehari minimal dia 6 kali untuk pipis. Tapi kalau kurang dari itu, apalagi tunjang dengan berat badannya nggak naik dengan baik, maka mungkin dia kurang asupannya. Kalau 5 bulan ke atas, kita lihat nanti kita bawa ke dokter spesialis anak, kalau ternyata dia udah
menyusui yang memang sedikit dan tidak ada masalah-masalah lain, maka mungkin kita bisa mulai empasi dini kalau tanda-tanda kesiapan empasinya sudah ada, misalnya kepalanya sudah tegak, sudah belajar duduk anaknya, kemudian refleks menjulurkan lidahnya sudah berkurang, ya, anaknya sudah terlihat mau untuk makan, itu bisa kita lakukan pemberian empasi dini kalau berat badannya nggak naik bagus. Tapi jangan lupa tadi kita perhatikan dulu hal-hal lain, ya, apakah ada sariawan, apakah ada infeksi saluran kemih dan lain. Jadi ini memang sebaiknya kita konsultasikan ke dokter nih biar lebih jelas penyebab anaknya menyusunya sulit. Jangan sampai, maksudnya gini, jangan sampai nanti berat badannya udah nggak naik atau turun malah baru kita aware gitu. Jadi kita kan prinsipnya mencegah, ya. Kalau sebelum berat badannya turun kita upayakan agar diperbaiki kondisinya jadi dia bisa naik berat badannya dengan baik. Nah, kemudian cuci hidung yang kedua, cuci hidung. Cuci hidung ini masih kontroversi pada anak. Kenapa? Karena kan tergantung usia anak gitu. Nggak semua anak, ya, terutama pada balita atau bahkan apalagi batita gitu, untuk cuci hidung kadang-kadang sulit masih, ya. Kadang-kadang kan dia perlu koordinasi, anaknya perlu harus sudah mengerti perintah dan lain, bahwa masukkan NaCl ke hidung, kemudian dia mengeluarkan, nggak menelannya dan lain gitu, ya. Kalau untuk balita mungkin saya rasa sulit gitu untuk kita koordinasikan cuci hidung. Tapi kalau anaknya sudah lebih besar dan sudah mulai mengerti, sudah mulai bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan mengikuti perintah, maka bisa dilakukan cuci hidung ini. Nah, bagaimana efektivitasnya sendiri? Ya, cuci hidung ini sebenarnya dia baik untuk membersihkan kondisi hidung. Jadi nggak cuma untuk COVID sebenarnya, tapi juga infeksi-infeksi yang lain juga maksudnya bisa dicegah gitu. Tapi efeknya sendiri untuk COVID pada anak, ya ini saya harus baca lagi karena saya belum baca juga gitu, ya. Kalau secara nalarnya sih dia otomatis menjaga kebersihan hidung dan lain, tapi apakah dia akan membuat tes COVID negatif dan lain, nah ini juga biasanya bahwa itu tidak juga gitu, ya. Karena kan dia tidak hanya menempel pada hidung, tapi COVID-19 juga ada di saluran nafas lebih bawah gitu. Jadi tidak hanya cuci hidung maksudnya yang perlu kita perhatikan untuk COVID-19 ini. Ya. Bawang merah dan minyak, ya, untuk pada anak batuk pilek demam. Masih gitu juga. Ya, ini kebetulan saya juga waktu kecil dulu, ya, di Aceh diberikan ini gitu, ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita untuk penelitian sendiri mengenai hal ini sih belum ada, ya. Maksudnya apakah dengan diberikan minyak dan bawang merah itu menurunkan demam lain? Enggak. Yang jelas kalau anak demam itu kompres dengan air hangat. Itu memang sudah terbukti dia dapat membantu untuk menurunkan suhu tubuh anak, ya. Selain asupan cairan harus cukup, karena kan kalau anak demam ini otomatis penguapannya juga banyak, ya. Jadi asupan cairan juga harus cukup, menjaga suhu lingkungannya agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, ya. Kemudian kita juga memakaikan pakaian yang tipis-tipis, ya, itu juga penting, ya. Kalau misalnya dia demamnya itu nggak turun dengan pemberian itu, maka kita bisa memberikan dengan obat-obatan penurun demam seperti paracetamol atau ibuprofen, ya. Jadi sebenarnya lebih efektif dan efisien tanpa menimbulkan bau, tanpa menimbulkan bekas-bekas minyak di ranjang, ya, lebih baik dengan cara-cara tadi dibandingkan dengan membalurkan bawang merah dan minyak di punggung yang maksudnya kita belum tahu efeknya apakah benar atau tidak, termasuk untuk mengencerkan dahak. Nah, perlukah di nebulizer pada anak yang mengalami batuk pilek atau dahak sulit keluar, ya? Jadi ini tidak ada manfaat sebenarnya untuk memberikan nebulizer NaCl misalnya, ya, untuk anak-anak yang lendirnya banyak. Nebulizer ini digunakan kalau misalnya dia ada kondisi asma atau ada kondisi namanya bronkiolitis. Jadi kalau misalnya dia sesak nafas karena memang ada penyempitan pada saluran nafas, ya, ditandai dengan apa? Suaranya bunyinya nyik-nyik, atau pada saat dia mengeluarkan nafas itu panjang, ya, mengeluarkan nafasnya. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, ya, atas indikasi dari dokter itu boleh diberikan uap, tapi memang uapnya dengan obat, yaitu dengan salbutamol, gitu, ya. Nah, tapi kalau untuk uap NaCl sendiri, ya, untuk itu tidak bermanfaat sebenarnya. Baik. Jadi kalau begitu sudah terjawab semua. Terjawab semua, ya. Oke, Bunda Liana, terima kasih banyak. Berikutnya kita ke kolom chat lagi, ya. Ada Bunda Indria Wahyu di Depok yang ingin bertanya. Anaknya 14 bulan dan saat ini sedang menjalani terapi obat epilepsi. Dengan riwayat sudah tidak ada kejang selama minum obat. Nah, bagaimana caranya supaya anak saya ini terpenuhi vitamin C-nya, Dok? Supaya daya tahan tubuhnya kuat dan nggak sakit-sakitan, ya. Dan apakah minum provitamin D3 itu belum cukup? Silakan. Oke, ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan vitamin C, tadi saya sudah jelaskan di slide bahwa banyak sekali jenis buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin C, ya. Tadi jenis-jenis jeruk,
lemon ya, kemudian tadi ada kiwi, berries, juga cherry ya, itu juga bayam ya, itu juga jenis sayuran dan buah yang banyak mengandung vitamin C ya. Jadi itu bisa diberikan untuk kebutuhan vitamin C anak ya. Kalau memang dia rasa kurang atau anaknya kadang-kadang kan sebagian anak nggak suka makan buah, nggak suka makan sayur, maka kita bisa memberikan suplemen vitamin C asalkan dosisnya memang sesuai untuk anak ya, tidak berlebihan, bukan dosis untuk orang dewasa. Nah, kemudian kalau untuk vitamin D tadi ya, anjurannya adalah berjemur. Waktunya adalah di atas jam 10, di bawah jam 13, selama 15 menit itu boleh. Kemudian pemberian suplementasi, makanan dulu nih, yang pertama makanan. Makanannya apa? Makanan vitamin D tadi. Ada susu, telur, seafood, ya, itu makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin D. Kemudian kita bisa tambahkan juga suplementasi. Rekomendasinya tadi kalau usia 0 sampai 12 bulan diberikan 400 IU per hari, kalau di atas 12 bulan diberikan 600 IU per hari. Jadi itu sebenarnya ya. Nah, kita kan sebenarnya berusaha semaksimal mungkin, maksudnya tetap dijemur, kemudian makanan juga harus cukup. Gitu. Kalau dirasa kurang, kita bisa berikan suplementasi. Oke, terima kasih. Berikutnya kita ke live dulu, ada Bunda Yesika Niastuti yang sudah bergabung. Boleh langsung dinyalakan audionya, boleh disebutkan juga dari kota mana. Selamat pagi. Pagi, Mbak Indri. Mbak Indri kedengeran nggak? Kedengeran suaranya ya? Iya. Dari kota mana, Bunda? Ini saya dari Cirebon, Mbak Indri. Oke, silakan. Mau nanya ke Dokter Reza, boleh dokter ya? Ya, silakan. Iya, baik. Mau nanya nih, apakah benar ya dok ya, anak-anak yang tidak cukup tidurnya itu mudah terserang flu ya dok ya? Soalnya secara ini kan pandemi itu kegiatan anak-anak di siang hari itu cuma Zoom aja ya dok ya. Nah, kegiatan paginya tuh, kegiatan siangnya tuh kan aktivitas biasanya fisik itu kan ada, tapi kan berkurang ya sekarang, malah karena memang di rumah aja ya. Nah, itu gimana tipsnya biar kalau malam itu dok, mereka tuh kan kadang-kadang kebanyakan ya dok ya, yang saya dengar dari banyak-banyak teman-teman tuh, ini sulit tidur malamnya dok. Jadi karena mungkin aktivitasnya kurang, jadi jam tidurnya bergeser tuh dok. Nah, ini gimana sarannya untuk para parents? Satu lagi boleh? Boleh, silakan. Ini untuk anak saya ini kan ya usia 8 tahun ya. Anak saya ini tidak menyukai banyak buah ya. Jadi terutama buah-buah yang mengandung vitamin C itu kurang. Jadi cuma hanya buah apel, melon yang kayak gitu-gitu. Tapi dia suka sekali makan vitamin C yang vitamin C yang kita beli di toko gitu, yang di apotek. Nah, itu mencukupi apa tidak ya dok ya untuk seperti itu dok, untuk vitamin C-nya? Oke, baik. Itu aja sih sebetulnya. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Mbak Jessica. Silakan. Ya, yang pertama mengenai sulit tidur pada anak. Nah, ini memang satu masalah juga nih pada era pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya sulit tidur pada anak ini banyak juga penyebabnya ya. Penyebabnya apa? Biasanya itu bisa karena faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi ya, kita harus perhatikan suhu kamar, kemudian pencahayaan kamar, kemudian ketenangan kamar, itu harus kita perhatikan. Bahwa yang kondisi nyaman kan anaknya harus tidur dalam kondisi yang remang-remang, kemudian udaranya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kemudian juga tidak bising ya, itu dulu. Kemudian hal yang lain adalah yang sering terjadi pada era pandemi ini adalah melihat gadget terlalu sering, karena ternyata kalau terlalu banyak melihat gadget terutama pada malam hari itu juga terbukti membuat anak sulit untuk mulai tidur gitu. Jadi ini juga jadi kalau bisa tuh 1 sampai 2 jam sebelum tidur jangan lagi untuk bermain atau melihat layar, karena itu menyebabkan dia sulit tidur. Nah, kemudian hal yang lain harus kita perhatikan. Kalau anak itu sulit tidur disertai dengan ada gejala lain, misalnya kok terlihat murung, ya anaknya sering jadi marah-marah, anaknya sensitif banget, misalnya sering nangis sendiri dan lain, ya hati-hati juga burnout ataupun depresi, karena ini juga banyak juga anak-anak yang ternyata yang kita nggak tahu, tapi ternyata anak-anak itu juga mengalami depresi juga gitu selama masa pandemi ini, karena kan dia di rumah aja, nggak ketemu teman, nggak ke tempat hiburan dan lain. Jadi perlu juga maksudnya diperhatikan, belum tentu sih pada anak kita terjadi itu, tapi perlu juga kita perhatikan tanda-tanda itu, bahwa aspek psikologis juga jangan sampai abaikan ya. Itu. Kemudian apakah tidur mempengaruhi daya tahan tubuh? Ya tentunya gitu, karena saya katakan pada saat tubuh tidur dia kan beristirahat, proses regenerasi sel,
proses detoksifikasi dan lain itu efektif terjadi pada saat anak tidur. Hormon-hormon pertumbuhan juga keluar pada saat anak tidur. Jadi tidur yang cukup, yang sesuai dengan rekomendasi tadi, itu penting ya untuk diperhatikan. Jadi kalau anak nggak bisa tidur, perhatikan faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam tadi apakah ada stres, dan faktor luar kita perhatikan tadi apakah mengenai lingkungan tempat tidurnya dan juga melihat gadget pada malam hari yang perlu dihindari. Okay. Nah, untuk aktivitas itu juga ternyata berolahraga ya yang teratur dan sesuai tadi ya 60 menit per hari itu juga dapat membuat anak tidurnya lebih enak gitu ya. Jadi tidurnya lebih nyaman dan lebih mudah tidur pada malam hari. Kalau misalnya anaknya tidak atau jarang berolahraga, maka tidurnya juga jadi kadang-kadang sulit tidur. Gitu. Jadi coba kita rutinkan dulu olahraga, tapi sih kalau bisa olahraganya jangan pada malam hari karena kalau misalnya dia kecapean karena sulit juga tidur juga. Olahraga sore hari olahraga secara rutin. Okay. Jadi itu sebenarnya keseimbangan tubuh ya termasuk tidur, istirahat, makan itu semua yang tadi saya jelaskan di slide. Okay. Kemudian yang kedua adalah mengenai buah dan sayur. Ya, jadi saya katakan tadi bahwa sebenarnya kan satu jenis makanan dan makanan lain itu sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu memiliki kekurangan kelebihan masing-masing. Sama seperti kita manusia nih gitu ya, ada yang lebihnya ini, kurangnya di sini, ada yang lebihnya di sini, kurang di sini gitu. Makanya sebaiknya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian itu adalah dengan cara memberikan makanan yang bervariasi ya, dalam jumlah cukup dan bervariasi. Jadi jangan itu aja buah-buahannya. Nah kalau misalnya dia makannya itu aja, ya misalnya sukanya tadi melon gitu terus-terusan gitu, maka bisa ada potensi defisiensi mikronutrien yang mungkin nggak terlihat atau namanya adalah silent macronutrient defisiensi ya. Jadi itu yang kita takutkan gitu, bahwa dia mungkin lebih di jenis vitamin dan mineral yang terdapat dalam buah tersebut, tapi nggak mencukupi untuk jenis vitamin dan mineral lainnya gitu, yang kebetulan nggak terdapat. Maka dalam kondisi ini kita memberikan suplemen itu oke gitu. Nah, apakah suplemen itu cukup atau enggak? Itu tergantung, saya nggak bisa bilang karena tergantung dosisnya gitu. Apakah dosisnya udah sesuai untuk dosis kebutuhan anak atau malah berlebihan, kita nggak tahu juga ya. Makanya sebaiknya kita menggunakan lagi-lagi tadi yang memang dosisnya itu untuk anak, jangan berlebihan juga. Baik, oke. Berikutnya kita ke Yogyakarta, ada Bunda Bening Sari. Vitamin C apa diperbolehkan untuk anak umur 15 bulan, Dok? Dan apakah hanya dengan mengkonsumsi sayuran dan buah aja itu sudah cukup mencukupi kebutuhan vitamin C-nya atau tetap harus dengan dampingan suplemen vitamin C? Silakan. Oke, jadi 15 bulan udah perlu vitamin C ya. Jadi sebenarnya itu di ASI aja itu ada vitamin C loh, jangan salah. Jadi sebenarnya sejak lahir tuh udah perlu gitu vitamin C gitu, nggak hanya bulan ke atas gitu. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Ya tadi dengan pemberian makanan yang bervariasi gitu. Kalau mau diberikan suplementasi boleh ya diberikan, tapi dengan dosis sesuai. Jangan sampai berlebihan, karena kan kita juga udah dapat dari makanan nih gitu. Kalau misalnya ternyata juga berlebihan, itu kan jadi berlebihan ya. Tapi kalau misalnya kita berikan makanan ya sehari-hari standar, kita tambahkan suplementasi itu masih nggak masalah, maksudnya nggak sampai berlebihan banget, karena biasanya dosis berlebihannya itu kalau tinggi banget ya. Jadi untuk kebutuhannya adalah satu tadi dengan mengkonsumsi makanan yang bervariasi ya, terutama tadi makanan-makanan buah dan sayur yang banyak vitamin C, dan juga kita bisa tambahkan dengan suplementasi jika diperlukan. Baik, kalau begitu. Ini kita mesti pahami juga bahwa di masa pandemi ini anak bisa tertular dan juga menularkan COVID-19 seperti tadi yang disampaikan sama Dr. Reza ya. Sehingga untuk mempertahankan pertahanan daya tubuh si kecil ini harus dilakukan dari dalam dan juga dari luar. Di antaranya tadi nutrisi seimbang dijaga, kemudian asupan cairan yang cukup, melengkapi vaksinasi. Ini banyak yang ketinggalan ya Dok selama pandemi ya. Kemarin saya juga udah harus catch up vaksinasinya lagi. Kemudian istirahat cukup dan juga prokesnya. Kalau untuk anak-anak prokesnya ditambahkan jadi 6M, tadi saya sempat catat, menghindari makan bersama. Biasanya suka lupa tuh sama teman-temannya, suka ngumpul terus makan bareng ya. Baik. Kalau begitu, Dr. Reza, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Sehat selalu, mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa bertemu kembali ya. Sehat selalu, selamat siang. Terima kasih. Oke, nah Ayah Bunda, kalau tadi kita sudah bahas bersama dengan Dr. Reza ya, tentang bagaimana caranya untuk memperkuat daya tahan tubuh anak di tengah pandemi. Nah, sekarang kita mau kenalan dengan suplemen vitamin C yang bisa jadi andalan Ayah Bunda untuk menjaga daya tahan tubuh si kecil. Nah, sekarang sudah akan bergabung dengan kita, saya akan undang ada Bapak Saif Dwi Setiadi, selaku Brand Manager dari Holistic Care. Selamat pagi, Pak Saif, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Ayah Bunda semua. Iya,
Iya, Pak Saif tadi udah banyak juga yang nanya nih Halo. tentang asupan suplemen vitamin C, kemudian diperbolehkankah dari umur sekian-sekian. Nah, ini boleh dijelaskan sekali lagi nih Pak sama kita semua. Dan Baik. untuk ayah bunda yang mungkin nanti punya pertanyaan seputar produk Holistic Care Estersy Kids ya, boleh silakan langsung saja tuliskan pertanyaan di kolom komentar, tuliskan nama, spasi domisilinya, dan juga spasi pertanyaannya. Baik, Pak Saif, boleh langsung di-share saja materinya? Sambil kita tunggu yang ingin berkonsultasi secara langsung via klik tombol raise hand juga boleh. Kita akan nanti sambungkan dengan Pak Saif. Baik, kalau begitu waktu dan layar kami persilakan Pak Saif. Kita lanjut di sesi tanya jawab ya. Silakan. Sebelumnya terima kasih banget. Sebenarnya senang banget kalau lihat kalau ikut webinar seperti ini, karena bagi saya itu menambah banyak pengetahuan baru ya dari Dr. Reza. Iya, betul. Betul. Banyak pengetahuan baru yang penting bagi kita. Saya sendiri sebagai parents gitu sangat penting untuk menjaga terutama daya tahan tubuh saat pandemi ini. Kita gitu sebagai orang tua saat ini kan memang banyak menghadapi banyak tantangan lah ya. Mungkin ekstra tantangan. Karena contohnya mungkin saya atau sebagian besar para moms atau orang tua di sini selain bekerja di rumah juga mungkin sambil mengawasi anaknya belajar, mengawasi anaknya bermain dan sebagainya. Jadi sudah kita saat ini menghadapi tantangan yang lebih ekstra dibandingkan saat tidak pandemi. Nah, kami sebagai brand ingin menjadi bagian dari yang mensupport para ayah bunda dalam menjalani tantangan-tantangan ini supaya lebih yakin, karena kami sadar, mungkin para orang tua sadar di luar sana banyak produk dan banyak kekhawatiran dari para ayah bunda. Mana sih produk yang terbaik bagi kita, bagi anak kita, bagi keluarga kita gitu ya. Nah, kami coba pengen jadi bagian tersebut dengan produk-produk yang kami tawarkan. Salah satunya kami adalah Holistic Care Estersy, satu produk yang fokus di produk daya tahan tubuh, khususnya vitamin C. Gitu. Ini adalah produk kami. Saya setuju gitu, mungkin sebagian besar sepakat bahwa vitamin C yang terbaik adalah dari makanan. Saya juga dari sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya. Cuman memang ada beberapa fakta khusus untuk vitamin C ini memang mudah rusak gitu ya. Mudah rusak terutama bila cara pengolahan tidak fresh, cara pemasakan dan sebagainya menyebabkan vitamin C yang dalam buah-buahan atau sayuran tersebut berkurang. Gitu. Jujur, mungkin ini fakta yang terjadi kita hadapi bahwa buah-buahan dan sayuran yang ada di meja makan kita itu tidak matang di pohon gitu ya. Matang saat distribusi atau matang saat akan mau kita makan gitu ya. Mungkin dari sananya, dari pusatnya, dari perkebunannya memang tidak akan matang. Kalau matang dari sana pasti sampai ke kita sudah busuk. Nah, itu kandungan vitamin C-nya setelah diteliti memang berbeda matang di pohon dengan matang saat di meja makan kita atau saat distribusi. Itu vitamin C dalam buah dan sayuran berbeda. Kemudian ada fakta juga bahwa proses distribusi dan proses pemasakan juga mempengaruhi kandungan vitamin C gitu. Jadi bila saat distribusi misalnya terkena paparan matahari, cahaya lampu, panas, itu mudah merusak gitu ya. Karena vitamin C ini kalau gampangnya di bahasa gampangnya mudah menguap gitu ya. Kalau kepanasan, kandungan vitamin C-nya mudah rusak. Pas saat masak terlalu panas atau hal-hal lain yang membuat vitamin C yang kita konsumsi, anak kita konsumsi tidak 100% gitu ya bahasanya. Jadi saat ini diperlukan mungkin masih suplementasi vitamin C karena ada fakta-fakta tersebut. Tapi bukan berarti tidak perlu buah dan sayur, karena kita masih perlu vitamin dan mineral dan serat yang relatif lebih tahan terhadap tadi panas atau cahaya, yang perlu tetap kita konsumsi. Jadi perlu tetap buah dan sayur. Tapi khusus untuk vitamin C sepertinya dengan kondisi saat ini, kecuali kita punya kebun di rumah belakang kita, agaknya akan kurang, kecuali kita bisa memastikan produk itu fresh, matang di pohon dan sebagainya. Terutama untuk anak-anak kita, ada beberapa orang tua yang juga punya masalah sama, yaitu anaknya picky eaters, pilih-pilih makanan, jadi kebutuhan vitamin C-nya
mungkin bisa dipenuhi dengan suplementasi vitamin C. Nah, kami juga bertanya pada konsumen, begitu banyak produk di pasaran, kita tahu apa sih harapan ayah bunda untuk satu produk vitamin C gitu ya. Ini ada 3 mayoritas jawaban dari para orang tua, harapan gitu ya, bahwa vitamin C harusnya aman gitu ya. Karena beberapa anak, vitamin C ini kita udah tahu bahwa vitamin C adalah asam karena biasanya isinya adalah asam askorbat. Jadi kalau bisa nggak terlalu asam lah gitu, lebih nyaman bagi lambung. Karena kalau terlalu asam, nggak nyaman bagi lambung, anaknya nggak mau lagi minum vitamin C, jadi mual. Kalau mual, dia malah nggak mau makan yang lain-lain. Jadi jangan sampai vitamin C ini menjadi penyebab dia nggak mau makan yang lain-lain gitu, karena tadi menyebabkan mual karena terlalu asam. Kemudian harusnya efektif dong, jadi jangan diminum tapi punya manfaat, diserapnya cukup baik dan bertahan di dalam tubuhnya cukup baik untuk membantu proses daya tahan tubuh di dalam tubuhnya si anak. Kemudian selain itu kalau boleh harus atraktif gitu ya. Jadi ada rasanya enak, dikonsumsinya mudah, bisa dihisap, bisa dikunyah. Dan kalau boleh jangan pakai gula gitu ya. Gula biasa itu dalam jangka panjang misalnya bisa merusak gigi anak jadi berlubang dan sebagainya karena vitaminnya mengandung gula pasir atau gula biasa. Nah, kami mencoba di Holistic Care, kami mencoba menyerap kekhawatiran itu, menyediakan solusi bagi para orang tua. Mungkin para ibu yang sudah kenal Holistic Care Ester C, yang banyak di pasaran adalah yang untuk dewasa. Mereka juga bertanya untuk produk anak ada sih, sebenarnya kami punya, namanya Holistic Care Ester C Kids. Ini bukan produk baru, kami adalah brand yang sudah cukup lama di Indonesia, sekitar 20 tahun ada di Indonesia, dan sampai saat ini menjadi salah satu produk vitamin C yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Nah, keunggulan Holistic Care Ester C Kids ini adalah dia vitamin C-nya adalah jenisnya adalah Ester C. Jadi nama brand kami adalah Holistic Care, kandungannya adalah Ester C. Nah, Ester C ini berbeda dengan vitamin C biasa. Kalau vitamin C biasa isinya adalah asam askorbat, kalau Ester C adalah satu produk paten gitu ya. Jadi satu hal yang berbeda dengan vitamin C yang umumnya ada di pasaran. Kelebihannya dia adalah pH-nya mendekati air sehingga lebih netral. Karena lebih netral dia lebih nyaman bagi lambung gitu, karena pH-nya tadi yang lebih netral. Yang kedua, penyerapannya dan penyimpanannya di dalam tubuh lebih baik dibandingkan vitamin C biasa. Jadi diserap lebih baik. Kalau vitamin C biasa kami punya riset sekitar 20-40% gitu. Kalau kami hampir 80% bisa diserap lebih maksimal oleh tubuh, terutama tersimpan di dalam sel darah putih yang punya fungsi mendukung pertahanan tubuh gitu ya. Dan itu bertahan selama hampir 24 jam. Kalau vitamin C lain hanya sekitar 20-40%, kemudian sisanya terbuang dan bertahan hanya sampai 4 jam saja biasanya. Kemudian, nah kami hadir juga dengan produk yang mudah dikonsumsi anak, disukai anak, dengan bentuk tablet hisap atau di tablet kunyah dengan rasa yang rasa orange, yang kami sudah coba, ini disukai oleh anak-anak, dan memakai pemanis yang ramah gitu ya, yaitu pemanis alami xilitol. Jadi pemanis alami xilitol ini mungkin sudah cukup diketahui, manisnya sama seperti gula, tapi tidak merusak gigi gitu dalam jangka panjang, malah dalam jangka panjang bisa mendukung melindungi gigi. Mungkin para orang tua bertanya ya, ini mungkin karena klaimnya Pak Saif saja karena sebagai marketing gitu ya, atau sebagai pemegang brand. Tapi sebenarnya mungkin saya sebagai konsumen, mungkin para orang tua sebagian besar di sini juga konsumen, mungkin harus mulai lebih teliti gitu, terutama untuk produk untuk anak, bahwa betul memang klaim brand banyak juga klaim yang overklaim, tapi untuk kami di Holistic kami tidak boleh overklaim. Jadi klaim-klaim yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya tercantum ada di kemasannya gitu ya. Klaim tersebut ada di kemasan dan sudah di-approve oleh BPOM gitu ya. Jadi ini saya pikir untuk produk anak sepertinya tidak banyak yang
klaimnya ada di kemasan akhir ya. Jadi ini produknya bagian belakang, di bagian atas. Jadi klaim-klaim tersebut ada di sini dan para ayah bunda bisa baca gitu bahwa ekstraksi tidak aman bagi lambung tadi saya sebutkan, membantu penyerapan lebih baik, memenuhi kebutuhan, dan ada xylitol itu ada di kemasannya, bukan oleh flyer selembaran atau bandia promosi gitu ya. Jadi ada di kemasan akhirnya yang bisa ayah bunda baca dan lihat, dan ini setiap klaim yang ada di kemasan itu harus lolos oleh Badan POM gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa produknya memang efektif dan terbukti, makanya bisa diklaim di kemasan. Nah, semoga produk-produk kami ini bisa tadi mendukung ayah bunda untuk lebih yakin dalam menjalani langkah sehat di saat pandemi ini maupun nanti setelah post pandemi ya. Silakan Mbak Nata itu kembali. Terima kasih banyak Pak Saeb. Oke, ini sudah banyak pertanyaan. Dari Bu Lia di Jakarta juga ada pertanyaan. Apa bedanya dengan vitamin C lain yang ada di pasaran kalau Holistic Care Ester Sikit? Silakan Pak Saeb. Oke, terdengar ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa sebagian besar vitamin C yang ada di pasaran isinya adalah asam askorbat gitu ya. Apapun mereknya, apapun brandnya, nanti para ayah bunda bisa lihat di bagian komposisinya isinya adalah asam askorbat. Nah, kalau ester C isinya adalah ester C gitu ya. Jadi ester C ini ada satu produk paten yang di dalamnya ada kalsium askorbat, ada metabolit tertentu yang dipatenkan sehingga vitamin C-nya bermanfaatnya lebih baik, absorpsinya lebih baik, dan dibandingkan vitamin C yang biasa gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ini satu hal yang unik, yang berbeda dibandingkan vitamin C yang ada di pasaran saat ini. Baik, tadi sudah dijelaskan juga soal ester C itu apa ya. Oke, Bu Lia juga bertanya nih Pak, di mana saya bisa beli Holistic Care Ester C Kits dan berapa harganya? Silakan. Baik, kalau untuk bisa dibeli sebenarnya bisa dibeli di apotek, toko obat, atau minimarket. Kalau sulit sekarang mungkin para ayah bunda online gitu ya. Kami juga punya official store online kalau di Shopee, di Konimax Store, dan itu memang kalau di official store kami relatif stabil di angka 45.000 sampai 50.000 mungkin. Tapi kalau di pasaran ya di range harga seperti itu sih. Baik. Dan itu cukup mudah harusnya sekarang. Sangat terjangkau ya, bisa di apotek terdekat di rumah atau bisa beli secara online. Oke, ada Bunda Ratna Puspita di Semarang yang juga ingin bertanya, apakah Holistic Care Ester C Kits bisa dikonsumsi bersamaan dengan suplemen zat besi? Pak Saeb, silakan. Betul, mungkin lebih pas nanti oleh dokter, tapi setahu saya memang vitamin C membantu penyerapan zat besi gitu. Jadi salah satu vitamin yang membantu penyerapan zat besi adalah vitamin C. Jadi bagi anak-anak yang kekurangan vitamin C, mungkin salah satu kekurangan zat besi, mungkin juga kekurangan vitamin C. Setahu saya tidak ada kontraindikasi antara vitamin C dengan zat besi. Tapi lebih baik memang dikonsultasikan dengan dokternya dahulu, lebih bijak seperti itu ya. Oke. Ada lagi Bunda Ratih dari Demak yang sudah bergabung juga. Usia berapa anak boleh mulai mengkonsumsi Holistic Care Ester C Kits, Pak Saeb? Baik, jadi usia yang direkomendasikan oleh program adalah 4-12 tahun usia anak, atau di bawah, atau antara 2-4 tahun bila anak tersebut sudah biasa mengkonsumsi permen ya, karena ada resiko kalau dalam bentuk untuk vitamin C anak ini ada resiko tersedak. Tapi rekomendasi utamanya 4-12 tahun, atau di bawah itu kalau sudah mampu mengkonsumsi permen atau mengulung permen. Seperti itu, Mbak. Oke, berikutnya ada ini ayah nih yang bergabung, menarik sekali, dari ayah Latif dari Cilegon. Bagaimana untuk anak yang alergi vitamin atau obat-obatan suplemen nih dok? Apakah Holistic Care ini vitamin yang aman buat anak-anak yang seperti itu, yang alergi suplemen misalnya? Silakan. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Mungkin lebih baik dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu, karena alergi ini kan mungkin spesifik, perlu ada tes tertentu ya. Lebih baik kalau punya riwayat seperti itu, mungkin lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu sih, Mbak.
Oke, baik. Kalau begitu jangan lupa untuk mengkonsultasikan juga dengan dokter anak masing-masing ya. Oke, ada Ibu Juni di mana ini Ibu Juni di Jember. Kalau saya mau tahu lebih lanjut tentang Holistic Care Estersi Kids itu bisa lihat di mana, bisa menghubungi siapa. Silakan Pak Saeb. Baik, kalau ingin tahu informasi lebih lanjut bisa melihat di web kami di holisticare.co.id atau di Instagram @holisticcareid atau di Twitter juga, di Facebook @holisticcareid. Di situ Ayah Bunda bisa melihat banyak informasi, tips, dan bertanya langsung ke kami tentang produk atau tips-tips kesehatan. Seperti itu Mbak Natal. Oke, sosial medianya sudah lengkap, jadi silakan langsung aja search, pasti nanti akan muncul di situ ya. Oke, dari Bunda Sri Noviana di Bandung, selamat pagi Bandung. Apakah si kecil aman nih Pak Saeb untuk mengkonsumsi Holistic Care Estersi Kids setiap hari dalam jangka panjang untuk memperkuat daya tahan tubuhnya? Apalagi kan rasanya kan rasa jeruk ya. Kalau anaknya minta terus tuh gimana? Dalam sehari juga boleh maksimal mengkonsumsi berapa tablet hisap? Betul. Sebenarnya vitamin C adalah vitamin C yang relatif aman, yang relatif lebih aman. Dan di kemasan pun tidak dilabeli peringatan dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang, asalkan asupan minumnya banyak, sebenarnya kalau tidak ada efek samping yang serius gitu ya. Dan dosisnya pun ini adalah dosis untuk anak-anak, sudah disesuaikan, jadi bukan untuk dewasa, yang sudah didesain untuk anak-anak. Dan di kemasan kami, anjuran kesehatan yang sudah di-approve adalah 1-3 tablet per hari. Dan itu sudah disetujui oleh BPOM. Seperti itu, Mbak. 3 tablet setiap hari dan sudah disetujui oleh BPOM. Oke, ada Bunda Tati di Karawang yang ingin bertanya, bolehkah Holistic Care dikonsumsi orang yang punya penyakit MAH? Lalu pertanyaan kedua, boleh kalau Holistic Care Estersi Kids ini dicampurkan dengan susu anak? Silakan Pak Saeb. Sekali lagi, mungkin untuk sakit lebih baik dikonsultasikan dengan dokter, tapi memang biasanya kalau punya MAH, biasanya kalau dokter-dokter meresepkan adalah estersi, karena estersi tidak asam, biasanya relatif lebih aman bagi penderita MAH. Untuk vitamin C-nya ya. Betul. Dan dengan susu harusnya tidak ada interaksi tertentu, tapi bila sebetulnya ini mungkin konsep umum ya, kalau ada kekhawatiran ada reaksi atau antara obat atau vitamin dengan makanan, bisa dijeda 2 jam, misalnya 2 jam setelah minum susu baru minum vitamin gitu. Itu sebenarnya konsep umum untuk berlaku untuk semua, baik vitamin ataupun obat. Oke, baik. Jadi diperlakukan juga rumus yang sama lah gitu ya, Pak Betul, Saeb ya. Biasanya, betul. Iya, ada Bunda Rani di Depok yang juga ingin bertanya, Holistic Care Estersi Kids itu sebaiknya dikonsumsi kapan, Pak Saeb? Pagi atau malam? Berarti kalau diminum tiap hari ini apakah tidak masalah? Silakan. Betul. Sebenarnya tidak ada anjuran khusus harus pagi, siang, atau malam ya untuk vitamin C ya. Tapi biasanya diberikan pagi itu sebagai untuk memulai kebiasaan yang baik, biasanya di pagi hari supaya lebih rutin, lebih ingat gitu ya di pagi hari. Karena kalau malam biasanya suka miss tuh. Nah itu biasanya saran kami di pagi hari saja supaya terbiasa dan memulai kebiasaan itu di pagi hari lebih baik. Dan jangka panjang dari makan atau sebelum makan boleh Pak Saeb kalau pagi. Untuk ester sih nggak ada masalah, karena tadi kuncinya adalah di keasaman. Biasanya kalau ada produk-produk yang asam biasanya diminum setelah makan ya. Baik. Karena supaya tadi tidak asam bagi lambung. Tapi ester sih boleh diminum sebelum makan atau setelah makan, tidak masalah, sesuai preference atau anak gimana sih maunya gitu. Terserah sih, betul. Oke. Berarti aman ya untuk dikonsumsi setiap hari katanya tadi. Betul. Vitamin C relatif aman dikonsumsi setiap hari. Oke, jadi aman ya Bunda, sudah terjawab tadi. Terima kasih. Ada Bunda Siti Nurun Nafisa di Surabaya. Selamat pagi menjelang siang. Apakah Holistic Care Estersi Kids ini diperkenankan untuk balita? Nah, usianya boleh berapa nih? Kasih tahu nih Pak Saeb, silakan. Mungkin memang produk untuk anak yang 4-12 tahun, balita itu di bawah 4 tahun ya? Berarti balita di bawah 5 dok? Di bawah 5 tahun. Oh, di bawah 5 tahun. Masih bisa ya tadi masih ya? 4. Tadi 4-12 tahun rekomendasi kami, atau 2-4 tahun dengan syarat dia sudah biasa punya kemampuan untuk mengulum permen atau
atau mengunyah permen ya. Oke. Gitu. Oh, berarti dari 2 tahun juga udah boleh ya, Pak Saif ya? Itu yang boleh untuk produk vitamin C dalam bentuk kunyah atau isap sudah diperbolehkan oleh BPOM ya. Oke, baik. Jadi aman nih buat anak-anak kita juga. Ada lagi Bunda Dian Lestari di Tangerang ingin bertanya. Saat ini anak saya usianya 5 tahun dan 10 bulan. Jadi ada 2 nih ya vitaminnya. Ada 2 anaknya. Lalu vitamin apa yang cocok untuk anak usia mereka dan apa aman kalau dikonsumsi setiap hari? Tadi sudah terjawab ya. Dan bagaimana tip memilih suplemen yang cocok untuk anak? Apakah membuat anak bahagia? Itu sudah termasuk vitamin dan suplemen nih, Dok. Oke. Tapi kayaknya suplemen tambahan untuk dikonsumsi tetap perlu ya, Pak Saif ya. Betul. Oke, Ini silakan. pertanyaan banyak yang mirip 5 tahun ke atas ya. 5 tahun dan 10 bulan katanya. 5 tahun 10 bulan. Ya, mungkin ini vitamin kan mikronutrien ya. Jadi semua vitamin tadi seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Reza bahwa ini kebutuhannya harus ada setiap hari. Dan memang lebih baik dari sumber makanan yang fresh tadi. Dan kalau kurang bisa ditambahkan lewat suplementasi. Nah, suplementasi apa yang cocok mungkin bisa dipilihkan yang paling efektif tadi kriterianya dan aman gitu ya. Salah satunya kalau untuk anak biasanya karena manis-manis itu mungkin salah satunya aman bagi gigi, aman bagi lambung si anak. Nah, di pasaran di kami ini produk Holistic Ester Kit saya pikir cocok untuk kebutuhan tersebut. Baik, sudah menjawab kebutuhan kita juga. Oke, Bunda Rahma Koirunisa di Bekasi, apakah boleh Holistic Care Ester Kit ini dikasih ke anak usia 6 bulan, Pak? Apakah boleh juga dicampur untuk ke makanan atau buburnya gitu? Dan apakah Holistic Care boleh dikonsumsi untuk ibu menyusui dan juga ibu hamil? Terima kasih. Kalau 6 bulan, kami tidak merekomendasikan untuk hal tersebut kecuali atas saran dari dokter. Bila dokternya itu dirasa membutuhkan, lebih baik berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk agar lebih bijak kita tidak memberikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Lebih baik seperti itu ya, Ayah Bunda. Kemudian untuk ibu ya. Boleh dicampur ke makanan atau bubur barangkali? Untuk anak-anak sebetulnya boleh digerus misalnya, dimasukkan dalam bubur. Tapi tadi untuk usianya saya tidak rekomendasikan karena rekomendasinya adalah 4-12 atau di atas 2 tahun jika sudah punya kemampuan untuk itu, untuk mengulum permen. Di bawah 2 tahun tidak direkomendasikan kecuali ada resep dari dokter misalnya, ada pantauan dari dokter. Dicampur tidak masalah. Kemudian untuk ayah ibu ya memang untuk ibu hamil dan menyusui kebutuhannya selain vitamin yang lain, vitamin C pun seharusnya dipenuhi, tapi mungkin lebih tepat dengan produk yang didesain untuk dewasa ya, bukan untuk yang anak ini. Jadi kami Holistic Ester Kit yang dewasa mungkin untuk bundanya. Baik, gitu. Untuk ayah dan bundanya. Ada Bunda atau Ayah Mulyani, sepertinya Bunda Mulyani di Wonogiri ya. Apakah Holistic Care boleh dikonsumsi untuk anak di atas 12 tahun, Pak Saif? Sebetulnya boleh saja, tidak masalah. Di atas 12 tahun kalau dia masih suka. Sebenarnya kami ada varian lain tadi yang bentuknya effervescence atau tablet, karena di usia 12 tahun ke atas kita asumsikan dia sudah remaja gitu ya, remaja biasanya. Tapi kalau untuk dia mau mengkonsumsi Holistic Ester Kit tidak masalah. Dosisnya pun masih bisa mungkin lebih 2 tablet misalnya, tidak masalah. Oke. Ini juga turut menjawab pertanyaan dari Bunda Rini Ayu ya di Jakarta. Terima kasih. Ada Bunda Yanti Susanti dari Jakarta Pusat. Ini apakah Holistic Care Ester Kit ini bisa dikonsumsi untuk anak yang punya GERD, Dok? Kemudian pertanyaan kedua, berapa lama ya vitamin C itu bisa bertahan dalam tubuh? Silakan. Oke. Untuk GERD ya, mungkin ya gangguan lambung seperti itu ya, asam lambung tinggi gitu. Seharusnya Ester tidak cocok untuk kondisi seperti ini karena vitamin C-nya pH-nya cenderung lebih netral dibandingkan vitamin C biasa. Gitu. Jadi tidak mempengaruhi merangsang peningkatan asam lambung. Tapi mungkin kalau punya kondisi seperti ini, sekali lagi lebih bijak bagi kita orang tua berkonsultasi dengan dokter. Dokter pun saya yakin akan memilih produk yang cocok dengan kondisi khusus, misalnya kondisi khusus. Kita mungkin kita belum tahu ini GERD ini berdasarkan diagnosis dokter atau bukan. Lebih baik lebih bijak dikonsultasikan dengan dokter. Tapi Ester secara produk memang lebih tidak meningkatkan asam lambung, tidak merangsang asam lambung sehingga lebih aman bagi yang sensitif
yang lambungnya lebih sensitif gitu ya. Oke. Oke, yang kedua, mohon maaf. Berapa lama tadi ya vitamin C itu bisa bertahan di dalam tubuh ya, Pak Saif? Silakan. Vitamin C yang biasa, yang asam askorbat biasa, berdasarkan penelitian kami itu hanya 2-4 jam di dalam tubuh. Setelah itu terbuang lewat urin ya. Nah, untuk ester C ini kami punya penelitian bisa bertahan di dalam tubuh, terutama di sel darah putih. Jadi saat kita punya penelitian, satu kelompok orang dikasih ester C, kemudian dicek di bagian sel darah putihnya, kadar ester C dalam sel darah putihnya bisa bertahan sampai 24 jam. Dan itu mungkin bisa mensupport pertahanan tubuh, daya tahan tubuh si anak gitu ya. Kecil dalam hal ini. Baik. Pertanyaan terakhir ada Bunda Masayu yang bertanya, apakah Holistic Care Ester C ini bisa diminum bersamaan dengan obat lain, Pak Saif? Bisa tidak? Betul, sebetulnya suplemen vitamin umum biasanya tidak ada masalah dengan obat. Tapi sekali lagi kalau merasa ragu-ragu bisa dijeda 2 jam setelah obat baru minum vitamin apapun ya, konsep mau vitamin C atau apapun, kalau ragu-ragu bisa dijeda. Untuk vitamin C biasanya dengan obat-obat umum tidak ada interaksi. Tapi kalau ragu, ayah bunda bisa jeda aja 2 jam gitu. Baik. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Saif sudah bergabung bersama dengan kami, sudah memberikan informasi bahwa memang di masa pandemi ini kalau anak gampang sakit itu kita bunda ayahnya tuh suka worry gitu ya, makanya mencukupi kebutuhan vitamin C. Nah, ini sangat diperlukan sekali apalagi dalam masa seperti ini pandemi. Baik Pak Saif, sampai ketemu lagi lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ayah bunda, sebelum kita undi-undi hadiah dan lain sebagainya, kita simak dulu ya video produk dari Holistic Care Ester C berikut ini. Silakan. Mulai langkah sehat bisa dari yang kecil, dari jalan keliling sofa, di depan rumah, keliling komplek. Oke, sekali-kali lembur nggak apa-apa, bisa yuk. Mulai dengan Holistic Care Ester C 1000 varian baru. Vitamin C yang lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C 1000 dengan bioavailability 24 jam. Yakinkan langkah sehatmu. Iya, oke. Sambil kita tetap aktifkan videonya, boleh loh videonya dibuka juga ya, biar kita bisa sama-sama melihat nih wajah-wajah kita masing-masing, teman-teman baru barangkali yang berkumpul di link virtual ini ya. Dan juga jangan lupa untuk mengganti nama sesuai dengan KTP yang disarankan di awal tadi untuk mempermudah proses verifikasi data. Saya akan langsung umumkan saja 5 pemenang untuk penanya terbaik hari ini ya, sesinya untuk webinar bersama dengan Holistic Care Ester C Kids. Di antaranya adalah Bunda Liana Purba dari Medan, kemudian juga Ayah Muhammad Latif dari Cilegon. Selamat untuk Anda. Kemudian yang ketiga untuk penanya terbaik adalah Bunda Indria Wahyu di Depok. Selamat. Kemudian dari Yogyakarta ada Bunda Beningsari dan juga dari Semarang ada Bunda Ratna Puspita. Selamat juga untuk ayah bunda yang mendapatkan produk dari Holistic Care Ester C Kids ya. Semoga bisa membantu mengoptimalkan upayanya untuk memenuhi kebutuhan vitamin C si kecil supaya tetap sehat dan juga daya tahan tubuhnya selalu terjaga, terutama di masa pandemi ini. Holistic Care Ester C Kids, suplemen vitamin C untuk anak bentuk tablet hisap rasa jeruk yang lebih tidak perih di lambung dan menggunakan pemanis alami xylitol, sehingga dapat memelihara kesehatan gigi. Nah, ayah bunda kalau pengen tahu ya untuk informasi produk-produk Holistic Care plus tips menarik seputar kesehatan, jangan lupa untuk follow Instagramnya di @holisticcareid. Oke, sudah langsung follow ya, otomatis. Selanjutnya siapa nama yang beruntung untuk mendapatkan satu buah smartphone untuk hari ini? Langsung aja deh kita langsung undang Mas Adi untuk memasukkan nama-nama yang hadir di list partisipan dari awal sampai akhir. Kita akan coba untuk cari tahu siapa nama yang beruntung untuk mendapatkan satu buah smartphone untuk hari ini. Ayo Mas Adi, kita langsung ya, kocak-kocak dulu ya. Ini undiannya pakai digital ya, jadi begini nih. Langsung kita klik untuk spin. Mudah-mudahan ada salah satu yang beruntung untuk mendapatkan hadiah di siang hari ini. Amin tuh, pada komennya udah pada rame. Mas Adi namaku dong. Oke. Ya. Bunda Firdaus, selamat Anda. Mudah-mudahan namanya ini sesuai dengan KTP ya. Jadi silakan langsung menghubungi panitia. Jangan lupa nomor WA-nya ada di 0819 17 16 0002.
Sampai dengan jam 4 sore hari ini ya, karena kalau tidak hadiahnya akan hangus, sayang banget. Oke, kalau begitu. Nggak terasa sudah 1,5 jam kita bersama-sama nih Ayah Bunda. Saya senang sekali Indri bisa bertemu dengan Ayah Bunda sekalian. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, anakku ID, Holistiker Esther Kids, dan juga seluruh partisipan yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi di lain waktu, tetap disiplin dan juga jaga protokol kesehatan, jangan kendor. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye.